Silakan. Oke, kami persilakan kepada Bapak. Silakan. Panggilannya siapa? Saya Ray, Pak. Ray. Oke, Ray, kamu cerita apa sama saya? Baik, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Rayhan Abdul Ramadan. Saya tadi malam berpikir bagaimana cara atau titel apa yang bisa saya perkenalkan kepada Bapak. Oke. Tapi bagi saya yang paling baik bisa saya perkenalkan, saya lulusan baru, Pak. Tahun 2023 kemarin. Oh, baru lulus? Baru lulus. S1? S1, Pak. Sekolah apa? Saya di hubungan internasional, Pak. Hubungan internasional, wow. Ya. Tepuk tangan dong. Kamu nulis skripsi apa, Ray? Saya menulis tentang climate change, Pak. Climate change. Wah, ini sesuatu yang hari ini menjadi public talks ya. Iya. Biasa. Kamu kuliah di mana? Saya di Kebanggaan Kalimantan Barat Universitas Tanjung Pura, Pak. Woi, tepuk tangan dong. Ya. Ray, apa yang mau kamu ceritakan? Iya. Skripsimu bagus banget dan saya kira sebagai fresh graduate dan kemudian kita mau menghadapi situasi Betul, politik. Saya sering bertanya-tanya juga sebenarnya, apa ya yang ada dalam pikiran anak muda ketika ada momentum besar untuk kita bisa menentukan sikap. Betul, Pak. Baik. Apa kira-kira? Baik, Pak. Memang saya lulusan hubungan internasional, tapi hari ini saya ingin bertanya tentang pendidikan, Pak. Oke. Nah, jadi saya akan bertanya 3 pertanyaan, Pak, yang telah saya rumuskan, dan kebetulan pendidikan telah membentuk sebuah integritas dan hari ini mematangkan cara pandang saya dan cara berpikir saya, sehingga dari pendidikan saya menggunakan baju hitam karena kondisi demokrasi kita yang rapuh, Pak. Oleh sebabnya, karena Bapak nomor urut 3, saya akan berikan 3 pertanyaan, Pak. Baik, Pak, pertanyaan yang pertama, Pak, saya berikan latar belakang dulu. Ini mengenai kompleks inferioritas, Pak. Jadi kalau di Kalimantan Barat kita mengenal ada sebuah situasi yang namanya kompleks inferioritas, di mana seseorang itu mengalami perasaan tidak percaya diri atau rendah diri. Dan ini seringkali dialami karena mereka memandang sesuatu yang lebih tinggi menurut mereka. Dan di Kalimantan Barat kita meyakini bahwa ada banyak anak muda yang memiliki potensi besar tapi tidak terfasilitasi atas potensi tersebut, gitu, Pak. Kenapa? Karena hampir rata-rata anak-anak muda di Kalimantan Barat meyakini pendidikan yang maju itu ada di Pulau Jawa, Pak. Dan kesempatan yang baik itu ada di Pulau Jawa. Saya ambil contoh, Pak. Semisal ketika kami mendapatkan proyek besar dari perusahaan-perusahaan besar di Jakarta dan meletakkannya kepada saya diminta untuk meng-hire beberapa teman-teman saya. Saya mengajak teman-teman saya dan kemudian diletakkan, kamu mau budget berapa, mau dibayar berapa. Hari ini, Pak, anak-anak muda di Kalimantan Barat itu tidak berani dihargai tinggi dan bahkan mereka hanya meminta 100.000 saja karena meyakini bahwa mereka tidak setara dengan anak-anak di Pulau Jawa, Pak. Kalau ini cuma terjadi 1-2 orang, solusinya motivasi, inspirasi, selesai. Tapi ini terjadi hampir kebanyakan kita semua, padahal potensi kita luar biasa, Pak. Terlepas dari IKN, Pak, apa yang akan Bapak fasilitasi untuk bisa mengatasi inferioritas kompleks yang terjadi di Kalimantan Barat? Pertanyaan kedua saya adalah tentang penyandang disabilitas, Pak. Pendidikan untuk penyandang disabilitas. Hari ini kita, data dari Kemenko menunjukkan ada 66,6 juta jiwa yang menyandang disabilitas, dan hari ini hanya 12% yang menempuh pendidikan formal. Seakan-akan hari ini pendidikan formal itu eksklusif sekali untuk penyandang disabilitas. Nah, ini pertanyaan mendasar, Pak, apa yang akan Bapak lakukan supaya pendidikan bagi penyandang disabilitas bisa terjangkau dan bahkan murah untuk mereka, gitu, Pak. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, yang ketiga, karena background saya adalah memang dari akademisi juga, Pak, saya ingin menanyakan. Saya ngajar juga, Pak. Saya ngajar juga sempat ngajar di FISIP juga, Pak. 1 tahun belakangan ini. Hari ini, Pak, untuk anak-anak mahasiswa mendapatkan jurnal ilmiah yang mereka ingin pelajari itu sangat sulit sekali, Pak. Karena biayanya sangat mahal. Pun kalau mereka bisa mengakses jurnal tersebut, mereka harus membayar dengan harga yang mahal dan dapat diakses hanya 48 jam saja, Pak. Itu menunjukkan bahwa hari ini universitas tidak memiliki pendanaan yang besar untuk bisa mengakses jurnal tersebut. Padahal publik umum dan mahasiswa, Pak, itu punya hak untuk bisa mengakses pengetahuan. Walaupun pengetahuan sudah bisa diakses dimanapun dan kapanpun, tapi harganya sangat mahal, Pak.
ini menunjukkan bahwa kita hari ini masih kesulitan dalam mengakses pengetahuan. Nah, yang kemudian berikutnya adalah Pak, ada kekhawatiran, ini ditulis oleh Profesor Budiman Minasni, beliau adalah profesor di Australia. Beliau menunjukkan kekhawatiran bahwa hari ini banyak peneliti di Indonesia yang menulis artikel jurnal ilmiah itu lewat proceeding, lewat seminar Pak. Sehingga Scopus melihat bahwa Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara untuk publikasi jurnal ilmiah Pak. Tapi dari 51.000 yang diterbitkan, sebagian besarnya itu proceeding hasil seminar internasional Pak. Sehingga banyak yang beranggapan, dunia internasional beranggapan bahwa Indonesia memiliki kualitas yang rendah dalam publikasi. Artinya satu Pak, kita mementingkan kuantitas daripada kualitas Pak. Bagaimana apa yang akan Bapak lakukan supaya ini bisa, pertama ini terjangkau, dan yang kemudian kedua peneliti bisa menghasilkan kualitas. 3 pertanyaan ini suasananya rasanya kayak debat kandidat. Tapi nggak apa-apa. Saya mau sampaikan pertanyaan Ray ini sebut sebagai representasi anak muda, keren, berbobot, dan saya orang yang meyakini inferiority complex tidak perlu ada. Karena apa? Ray sudah menunjukkan dirinya bahwa dia tidak hanya setara dengan pendidikan yang tadi dikhawatirkan lebih rendah dari Jawa, tapi dia dengan pertanyaan ini kualitasnya sudah melebihi yang dari Jawa. Itu tadi disampaikan Ray. Terima kasih Ray. Satu-satu ya. Inferiority complex. Kalau kita melihat seperti itu, hari ini seluruh batas-batas wilayah itu hilang. Karena apa? Karena alat ini. Maka kalau kemudian kita mau mencari sesuatu, alat ini menjadi tempat yang terbaik. Boleh dibantu yang ngurusi sound? Ya. Boleh mic saya lebih bagus lagi suaranya? Atau saya mixing sendiri? Waduh, ini kelihatan waktu mahasiswa juga kerjanya ngurusin mic. Maka teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa inferiority complex tidak perlu ada, karena sebenarnya orang bekerja juga tidak harus ada di Kalimantan Barat. Padahal kami punya loh Pak, kemampuan yang melebihi sumber daya manusia yang ada di Jawa. Saya tidak bermaksud mendikotomi, tapi hari ini karena Ray menyampaikan bahwa in case itu terjadi di Jawa, maka sebenarnya saya mau jadikan case saja. Kasusnya adalah di Jawa. Tidak perlu. Kenapa di sini bayarannya minta umpama 100.000, di sana 1 juta umpama? Kamu ambil yang di sana aja. Kamu bisa kerja dari rumah, pakai ini, dan kemudian kamu gerakkan ini. Kamu subscribe di sana, selesai. Beres. 2 anak kakak adik di Salatiga, dia mengikuti lomba, dan lomba itu kelasnya internasional untuk membuat satu komponen pesawat terbang. Silakan di Google. Dia hanya lulusan SMK, workshopnya ada di rumahnya, dia download seluruh syarat itu, dia kerjakan di situ, dan kemudian dia kirim ke sana, dan dialah pemenangnya. Hari ini kalau ketika kita bisa menggunakan keterampilan kita, menggunakan teknologi, selesailah sudah semua itu. Maka nggak ada lagi batas-batas wilayah, karena itu akan diterjang oleh digitalisasi yang sekarang ada. Jadi inferiority complex yang mungkin melembaga, bukan kasus 1-2 orang, maka betul yang mesti diperbaiki adalah sistem pendidikan yang ada. Maka tadi, bagaimana kemudian kampus-kampus agar bisa menyiapkan ini dengan baik? Kenapa sih sekolah kita setidaknya sampai tingkat sekolah menengah itu mesti gratis, agar akses pendidikan bisa diterima oleh siapapun, agar semua bisa menerima. Kalau tidak akan ada keadilan. Saya berkeliling seluruh Indonesia, dan saya mulai kampanye saya dari Merauke. Kenapa dari Merauke? Kenapa saya tidak mengambil
tempat di mana dari sisi elektoralnya tinggi. Nggak dikit, tempatnya jauh. Ngapain? Karena saya ingin melihat ujung-ujung Indonesia dalam kondisi yang sebenarnya. Dan akhirnya betul saya melihat ketidakadilan itu di sana. Apa yang mesti kita lakukan? Affirmative action. Tindakan afirmasi, tindakan khusus yang kita berikan agar ada daerah-daerah yang ada, kalau boleh saya sebut dulu, di remote area yang jauh, 3T, yang itu juga akan menjadi kekuatan kita di balik. Kita twist dikit, kalau daerah perbatasan itu biasanya jelek, kenapa tidak dibikin itu lebih baik? Sehingga kita akan merasa bangga di pintu gerbang masuknya Indonesia. Di pemerintah ini saya respect. Karena apa? Karena perbatasannya dibangun. Meskipun belum semuanya, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Salah satu orang yang dulu ngotot untuk memperbaiki perbatasan itu namanya Pak Cornelis, mantan gubernur. Saya masih ingat, saya masih di DPR, beliau jadi gubernur, kemudian menyampaikan bagaimana wilayah perbatasan mendapatkan perhatian. Beliau marah. Beliau sampaikan dengan suara yang sangat keras pada saat itu. Dan baru terwujud memang pada pemerintahan berikutnya. Ini salah satu contoh saja. Maka kalau kita melihat akses pendidikan itu termasuk untuk penyandang disabilitas, maka konsep pertama adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi. Maka sekolah umum harus menyiapkan dirinya dengan baik agar dia juga menerima siapapun dalam kondisi apapun. Termasuk kita, termasuk saya. Setiap kali saya ada acara seperti ini, saya sebenarnya selalu merasa bersalah. Karena tidak ada orang berdiri yang menerjemahkan untuk teman-teman kelompok tuli. Tidak ada. Maka beberapa kali kemarin saya ketemu, di Ambon saya ketemu, ya. Terus kemudian sebelumnya di mana? Di Makassar kita ketemu, ya, di beberapa tempat, ketemu dengan anak-anak muda. Mereka selalu membawa teman-teman penyandang disabilitas. Jadi sebagian yang kelompok tuli itu yang menyampaikan pada saat kampanye juga dia bilang, waduh, saya merasa bersalah dan berdosa. Maka saya belajar betul ketika menjadi gubernur waktu itu di Jawa Tengah. Saya buka program magang dan salah satunya adalah para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah tuli. Dari kasus itu saja mereka menyampaikan bahwa kenapa saya yang harus belajar, kenapa Anda tidak belajar? Maka saya belajar betul dan saya diajari oleh Surya Saritapi. Dia ada di Amerika sekarang tinggalnya dan dia mengajari pada saya. Saya mau cerita sama Aris bahwa Surya mengatakan saya tidak mau pulang untuk sementara ini, saya ingin mengajar di Amerika dan dia sekarang mengajar. Karena apa? Orang lain di luar seperti kelompok Surya ini, dia juga belajar bahasa isyarat. Teknologi disediakan untuk membantu sehingga dia berbicara dengan umum dan terbantu teleteknologi. Jadi sebenarnya dari pertanyaan Ray ini ada banyak sekali yang dengan teknologi, kemampuan, keterampilan kita bisa dorong. Sekolah inklusi menjadi salah satu syarat pertama. Yang kedua, perguruan tinggi mesti di-upgrade. Yang saya pikirkan sekarang 20% dari APBN, APBD itu untuk pendidikan. Tahu? Kalau APBN kita hari ini 3.000 triliun, kira-kira, maka kemudian 20%-nya adalah 600 triliun. Kalau 600 triliun itu kita manage dengan baik untuk dunia pendidikan kita, perguruan tinggi kita, rasanya tadi untuk mendownload atau mendapatkan informasi dari jurnal internasional tidak terlalu sulit. Ada kebijakan beberapa negara yang bagus sekali. Setiap buku baru kita membeli hak ciptanya, kita terjemahkan. Dan negara dengan pajak 0% kalau tidak salah terkait dengan produksi buku ini adalah India. Itu luar biasa. Maka di banyak kampus-kampus besar harus seperti itu. Tapi ketika kita mau bicara anggarannya kurang, kita tidak bisa minta anggarannya dong
Enggak bisa. Anggaran kita terbatas. Maka apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah APBN-nya meningkat. Bagaimana cara APBN meningkat? Satu, yang ilegal dibabat. Semua yang ilegal dibabat. Maka semua akan masuk dalam pendapatan negara. Termasuk antara lain pajak. Kalau pajaknya tidak dikorupsi, maka semua akan aman. Maka rasanya begitu penting Presiden memantau langsung pengelolaan pajak ini. Dan sumber daya alam lain yang harus punya nilai tambah mesti diproduksi di tempat kita. Tapi itu artinya SDM mesti siap. Maka seperti perdebatan, apakah tenaga kerja asing itu boleh masuk atau tidak. Dan ini pengalaman saya sebagai gubernur waktu itu. Pak Ganjar itu kenapa banyak tenaga kerja asing? Oke, kalau perlu besok saya suruh pulang. Tapi hari ini kita siap atau tidak? Kita mesti menjadi realistis agar kita tidak sekedar omong-omong. Pakai G loh ini, pakai G. Nah dari situlah kemudian proses pendidikan yang Ray sampaikan tadi, itulah kenapa harus menjadi prioritas pertama, karena kita sedang mendapatkan bonus demografi. Kalau bonus, maka lihatlah pengalaman Korea Selatan, lihatlah pengalaman Jepang, ini Asia aja. Dan terakhir yang memanfaatkan ini dengan baik adalah Tiongkok. Tiongkok itu bonus demografinya baru tahun 90-an di awal. Tapi kamu tahu sekarang luar biasa peningkatannya dan hari ini menjadi negara yang sangat besar ditakuti oleh seluruh dunia. Begitu Ray. Tepuk tangan untuk Ray. Ada lagi yang berikutnya? Ada lagi? Baik. Atau langsung dari floor mau nanya? Baik, langsung saja membuka pertanyaan ya. Mungkin anak-anak muda di sini sudah penasaran. Anak muda Kalimantan Barat mendengar visi misi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Bukan visi misi. Bukan visi misi. Itu langsung tanya jawab. Langsung tanya jawab. Oke, baik. Langsung saja kita buka sesi pertanyaannya. Kita membuka 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan, saya persilakan untuk angkat tangannya. 3 pertanyaan. 1, ada yang lain? 2. Saya punya syarat. Gimana? Syaratnya yang pertama harus perempuan dulu. Harus perempuan dulu. Boleh. Harus perempuan dulu? Angkat tangan siapa tadi sudah ada? Angkat tangan. Boleh panitia, Boleh panitia dibantu, diambil. Yang mana? Boleh? Boleh panitia. Panitia dibantu. Siapa yang paling belakang itu? Oke, silakan. Yuk. Yang di belakang itu. Yang pakai baju apa, Pak? Yang pakai baju hitam boleh. Yang pakai baju hitam, pakai masker. Boleh. Silakan. Yang lain angkat tangan, itu mewakili bagian depan. Oh ya, sini. Silakan. Nah, itu semangat sekali. Bagian kiri. Bagian kiri angkat tangan. Yang muda mana? Yang muda. Ini Pak nih, influencer kita boleh nih Pak. Oh, kamu 2 ya? Coba. Oke. Silakan. Ketika ada 2 anak, siapa di antara kamu yang harus mewakili? Silakan berdiskusi. Boleh. Belajar berembuk sekarang. Ya. Oke, Silakan. Nih, Apa? oh ini yang 1, 2, yang 1 didiskusi. Mungkin perlu 2 hari untuk memutuskan. Saya persilakan. Lapan. Pak, perkenalkan Pak, nama saya Astarina Pak dari Astarina. Dari Ngabang. Oke, Ya, Astarina. saya dari Ngabang. Kamu mahasiswa sudah kerja SMP atau gurunya? Saya sudah kerja Pak. Di sini saya hanya ingin menanyakan Pak, apabila Pak Ganjar terpilih, apabila Pak Ganjar nanti terpilih menjadi presiden, saya ingin menanyakan 100 hari kerja pertama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk Indonesia? Nah, oke. Harapan saya masuk dalam 100 daftar 100 hari kerja Bapak. Salah satunya itu adalah saya ingin meminta Bapak untuk segera sahkan undang-undang tentang perampasan aset bagi koruptor. Indonesia ini
Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Tapi kok kita melihat banyak sekali rakyat Indonesia masih susah payah. Nah, itu semua karena terlalu banyak kasus korup yang sampai saat ini itu nggak tahu undang-undang itu kenapa sampai sekarang tidak disahkan. Yang kedua, saya ingin juga masuk dalam list Bapak, tolong jangan hanya pas kampanye ini muncul terus mengenai pelanggaran HAM. Itu harapan kami juga. Itu mohon untuk segera diselesaikan agar ini tidak menjadi bahan yang selalu digunakan terus saat pemilu. Kami ingin kebenaran itu hadir, kebenaran itu ada untuk rakyat Indonesia. Ya. Oke, tepuk tangan teman-teman buat Terima kasih. Tepuk tangan. Langsung dijawab ya. boleh Pak. Saya tidak punya pertanyaan 100 hari pertama. Kenapa harus 100 hari pertama? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok selalu orang bertanya 100 hari pertama? Ada yang bersejarah? Di banyak negara maju 100 hari pertama seorang presiden begitu dilantik dia punya hak untuk merubah apapun. Indonesia tidak. Indonesia tidak. 100 hari pertama mengesahkan undang-undang gak mungkin. Ada mau saya bohong? Atau saya kasih jawaban yang tegas. 100 hari pertama yang memungkinkan kalau pada konteks undang-undang perampasan aset adalah lobby dengan DPR masuk prioritas dan masuk sidangnya dibahas. Makanya bisa saya 2 periode jadi anggota DPR dan pada saat itu saya berada di badan legislasi. Saya tidak akan membohongi anak muda. Saya yang paling rasional. Nah, kenapa tidak ada 100 hari pertama? Mau apa untuk tidak kewenangan di 100 hari pertama? Kecuali Anda berada di negara luar sana. Begitu presiden bertanda tangan yang bisa melakukan apapun. Di Indonesia, presiden harus mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang dilakukan. Tapi saya mau sampaikan sama kamu. Saya sekarang sudah mendesain kalau pelantikan presiden itu bulannya adalah Oktober, maka 2 bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? Satu data Indonesia yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persoalan. Apakah seluruh persoalan? Belum. Baru masuk pada 2 sektor yang hari ini relatif siap. Satu pendidikan, datanya bagus. Yang satu kesehatan. Yang lain belum. Ini mau tak kasih data ya. Yus. Maka apa yang bisa kita lakukan? KTP Sakti inilah pendataan pertama yang bisa kita pakai dalam 2 bulan dari sisa anggaran berjalan sampai bulan Desember. Baru 2025 teman-teman kita menyiapkan lagi itu. Kalau Oktober dilakukan, maka kita akan lobby kembali ke DPR agar melakukan fitting anggaran sesuai dengan apa yang diprogramkan. Karena apa? Di 2025 seluruh anggaran itu yang menetapkan adalah pemerintahan hari ini. Baru yang nanti yang paling murni itu di 2026. Oke? Rasanya yang ini tidak banyak diketahui oleh publik. Rasanya. Maka sebenarnya komit yang disampaikan apakah kemudian pemberantasan korupsi itu menjadi penting termasuk perampasan aset, jawabannya sangat penting. Dan Anda, kalau Allah yang hadir hari ini Anda adalah pendukung Ganjar Mahfud semuanya, maka kami berdua punya track record bersih.